Keselamatan hidup kekal. Ini adalah materi S2 dari SPK. Yesus Kristus memberikan anugerah keselamatan bagi orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya. Tujuan training for trainer untuk materi S2 adalah yang pertama, memahami terhadap konsep identifikasi, konfirmasi, aksi sebagai prinsip dasar pemuritan. Yang kedua, pemahaman esensi materi S2 dan cara penyampaiannya dengan konsep IKA. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan 3 buah klip dari identifikasi, konfirmasi, dan aksi yang dibawakan oleh Bapak Elcid Basri. Ketiga klip ini adalah menjadi prinsip dasar bagi pemuridan saat kita menggunakan materi SPK atau bahkan menggunakan materi yang lain. Jadi setelah menyaksikan ketiga klip itu, barulah kita bisa mengikuti klip training for trainer untuk S2 ini. Mari kita mulai. Yang pertama, kita perlu renungkan 3 hal setelah kita menyaksikan klip identifikasi, konfirmasi, dan aksi tersebut. Yang pertama, kita perlu pertanyakan, mengapa harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan solusi penyelesaiannya? Mengapa Anda sebagai pemurid harus mengidentifikasi kondisi murid atau orang yang Anda bina terlebih dahulu sebelum Anda menyampaikan materi dan penjelasan tentang S2 ini? Sudah tahu jawabannya? Coba bayangkan, seandainya orang yang Anda bina adalah bukan orang yang baru atau bukan Kristen baru, tapi dia adalah orang Kristen yang sudah lama, dia sudah memahami tentang arti keselamatan dan bahkan mungkin dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi karena dia sudah lama meninggalkan Tuhan, hatinya kering dan dia rindu ingin disegarkan kembali dari kebenaran ini. Seandainya Anda tidak mengidentifikasi bahwa orang yang Anda bina seperti itu, bisa jadi Anda tertarik untuk membagikan secara detail seluruh materi ini, seperti Anda sedang berhadapan dengan orang yang belum mengenal tentang ajaran Kristen. Bisa dibayangkan bahwa orang yang Anda muridkan butuh kasih karunia untuk tetap bisa mengikuti, mendengarkan penjelasan Anda dengan tetap antusias. Bisa jadi dia mungkin akan agak kurang konsentrasi karena semua materi mungkin dia sudah tahu. Atau mungkin sebaliknya, Anda menyangka orang yang Anda bina itu adalah orang yang Kristen lama, sudah mengerti materi ini. Tapi ternyata mungkin dia adalah orang yang baru, yang belum pernah kenal pengajaran Kristen. Sehingga mungkin Anda menyampaikannya tidak cukup detail, dan akhirnya orang yang Anda bina tidak akan mendapatkan secara lengkap kebenaran hakiki yang perlu dia ketahui. Oleh karena itu, langkah identifikasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kebenaran ini sebelum kita menyampaikan kebenaran S2. Pertanyaan kedua yang kita perlu tanya, bagaimana mengetahui bahwa sebuah pernyataan adalah sebuah konfirmasi? Setelah Anda bertanya kepada orang yang Anda bina tentang kondisinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian Anda ingin tahu apakah yang disampaikan itu benar demikian adanya, Anda tentu minta konfirmasi. Mungkin Anda minta dia menjelaskan lagi sesuatu, tapi yang jadi pertanyaan bagaimana Anda bisa tahu bahwa yang disampaikan itu benar-benar keluar dari hatinya? Apa yang diucapkan itu benar-benar keadaan dirinya, bukan karena dia sedang bermulut manis di depan saudara sebagai pembina. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pembina. Yang ketiga, bagaimana tandanya? Saudara dapat memberikan aksi kepada orang yang Anda bina setelah mendengarkan banyak cerita dari dia. Kapan Anda merasa sudah cukup mendengarkan konfirmasi
sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan? Saya percaya dua pertanyaan terakhir ini akan menjadi pertanyaan yang sangat sulit dijawab kalau kita hendak mempraktekkan konsep IKA di dalam pemuridan. Tapi jangan lupa, hal terpenting adalah kita harus bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Kita tentu paham bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan kepada kita sebagai penolong, menolong kita sehingga kita sanggup melakukan setiap kehendak Allah bagi hidup kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bergantung kepada pimpinan Roh Kudus saat kita hendak mulai membina, memuridkan orang dengan materi S2 ini? Ada ayat yang sangat baik di Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Di sini katakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bisa menjadi dasar bagi kita sebelum kita melakukan pemuridan dengan materi S2. Kalau kita merasa kita butuh hikmat, kita mungkin agak ragu-ragu saat membina seseorang. Ada baiknya kita minta kepada Tuhan. Sesuai dengan ayat ini, minta hikmat. Dan kalau kita minta hikmat, Tuhan pasti akan berikan apa yang kita butuhkan. Melalui Roh Kudus, kita akan diberikan hikmat untuk kita bisa menemukan ini bentuk konfirmasi dari anak binaan kita. Kapan kita harus memberikan kesimpulan dan apa yang harus kita lakukan. Masalahnya hanya satu menurut ayat ini, yaitu jangan bimbang. Minta dengan iman. Dengan kata lain, hal terpenting bagi kita sebagai pemurid, kalau kita mau memuridkan, membina seseorang dengan pimpinan Roh Kudus, yaitu percaya. Bagaimana caranya? Yang pasti kalau kita sudah berdoa dari hati kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Percaya seperti firman Tuhan katakan, kalau kita minta roti kepada Allah, masakan Dia memberikan kita batu. Kalau kita meminta ikan, masakan Dia memberikan kita ular. Jadi dari dasar firman itu, kalau kita meminta untuk hal yang baik, supaya kita bisa menolong orang lain, berjumpa dengan Yesus, dan bertumbuh imannya, pasti Roh Kudus akan segera beritahu. Lewat apa? Lewat di hati, lewat di pikiran, lewat apapun yang kita rasakan. Percayalah, itu suara Roh Kudus. Dia berikan hikmat untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada orang yang kita bina. Oke, sekarang kita masuk kepada materi S2, yaitu keselamatan atau hidup kekal. Di dalam materi ini ada 3 hal, yaitu sasaran materi S2, pendahuluan S2, dan isi materi S2. Kita akan lihat satu demi satu. Sasaran materi S2 yang pertama, sasarannya ada supaya peserta atau murid mengerti bahwa semua manusia telah berdosa dan upah dosa ialah maut. Yang kedua, sasarannya peserta atau murid menyadari bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia Allah lewat penebusan Yesus. Yang ketiga, peserta atau murid mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini 3 sasaran dari materi S2. Dengan kata lain, kalau dalam sekali pertemuan kita tidak bisa mencapai ketiga-tiganya, mungkin hanya sasaran pertama atau mungkin sampai sasaran kedua. Artinya pemuritan, pembinaan dengan materi S2 harus ditambah waktunya. Bukan hanya 1 kali pertemuan, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali,
mungkin 4 kali, dan seterusnya. Karena sebagaimana SPK sudah didesain, bukan lagi berbentuk kelas, tapi berbentuk modul, artinya kita sebagai pembina atau pemurid bebas menggunakannya dan disesuaikan dengan kondisi orang yang kita muridkan. Yang penting mereka mengalami kebenaran ini. Oke, kita akan lihat sekarang satu persatu. Di dalam materi handout yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan dalam format PDF, dalam materi S2 dimulai dari sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang orang yang tersesat di hutan lebat. Nah, pada saat ilustrasi ini kita bisa minta orang yang kita bina untuk membaca ilustrasinya, dan kita bisa minta dia coba jelaskan apa yang kamu dapatkan dari ilustrasi ini. Ya, biarkan dia bercerita dan kita akan lihat seberapa besar dia itu paham akan ilustrasi ini. Kemudian kita bertanya kepada dia. Kita bisa bertanya, seandainya tidak ada tim penyelamat atau helikopter yang dari luar menolong orang tersesat ini, kira-kira mungkin nggak dia akan tersesat terus dan tidak akan keluar dari hutan? Ya. Nah, kita memberikan pertanyaan ini adalah untuk menyadarkan dia, orang yang kita muridkan, betapa pentingnya ada orang dari luar kondisi mereka untuk menolong orang yang tersesat ini. Setelah kita mendapatkan konfirmasi kepahaman dia dengan ilustrasi itu, kita akan berikan kesimpulan, yaitu dari makna ilustrasi ini ya. Kita bisa bacakan dan kita jelaskan. Seperti itulah manusia yang berusaha mencari Allah, tapi tidak akan pernah bisa dapatkan. Seperti orang di tengah hutan, butuh yang dari luar. Nah, dalam hal ini, Tuhan sendiri harus datang menyelamatkan manusia. Nah, kita akan lihat lagi kemudian di dalam isi materi S2, kalau tadi itu adalah pendahuluannya, isi materi S2 itu punya tiga kebenaran yang akan kita sampaikan melalui isi materi S2. Yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa, telah berdosa, dan akibat dosa adalah kebinasan kekal. Kebenaran yang kedua, usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri adalah sia-sia. Yang ketiga, Yesus memberikan anugerah keselamatan bagi orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya. Nah, kita akan masuk satu demi satu isi materi sesuai dengan handout yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan itu. Yang pertama, ada ayat Roma 3 ayat 23 dan ayat Roma 6 ayat 23. Kita akan minta orang yang kita muridkan untuk membacanya dan kemudian kita bisa tanya kepada dia. Menurut kamu semua orang itu siapa sih semua orang itu ya? Dengan tujuan kita mau bahwa dia sadar bahwa semua orang itu artinya semua ya, yang disebut orang termasuk juga bayi di dalam kandungan belum lahir sudah termasuk orang. Menurut ayat ini termasuk bayi adalah orang berdosa. Jadi tidak ada istilah anak kecil yang tidak berdosa, tidak ada itu. Nah, kemudian juga kita bisa tanyakan apa yang dimaksud dengan maut ya. Sampai akhirnya biar dia juga bisa menceritakan apa itu maut dan upah dosa ya, biar dia bisa jelaskan. Kemudian kita bisa lakukan konfirmasi ya dengan kita minta dia menceritakan apakah kamu bisa menyadari bahwa kamu juga termasuk semua orang yang berbuat dosa itu ya. Nah, kita sebagai pemurid kita bisa lihat ekspresi dan juga responnya. Kalau dia responnya kelihatannya bingung atau susah menjawabnya, itu artinya kita harus memberikan kesaksian atau peneguhan sebelum kita berikan kesimpulan. Tapi kalau ternyata dia bisa menjawabnya dengan jelas dan paham, artinya kita bisa langsung masuk kepada kesimpulan. Nah, seandainya pada saat konfirmasi bertanya tentang dosa
dan juga semua orang dia juga menjawabnya agak ragu-ragu, kita perlu berikan kesaksian pribadi. Gimana tidak ada harapan di masa lalu saat kita itu masih hidup dalam dosa, ya. Bagaimana kita berusaha berbuat baik, tapi tetap damai sejahtera itu tidak pernah datang. Nah, kesaksian hidup kita di masa lalu itu akan menolong orang yang kita bina untuk semakin disadarkan bahwa benar semua orang itu berbuat dosa dan upah dosa itu maut. Maut itu bukan cuma bicara meninggal, tapi maut itu termasuk juga hilang damai sejahtera selama dia masih hidup di dunia. Nah, setelah itu barulah kita berikan kesimpulan ya, tentang bagaimana benar semua orang berdosa dan upah dosa ialah maut. Kita masuk kepada poin kebenaran kedua. Di dalam poin kebenaran kedua kita fokus dahulu pada ayatnya, itu di Efesus 2 ayat 8-9. Biar setelah kita baca, kita minta orang yang kita bina untuk menjelaskan apakah paham maksudnya, isinya. Coba jelaskan menurutmu apa maksud ayat Efesus 2 ayat 8-9 ini. Biar dia jelaskan dengan kata-katanya. Untuk kita juga bisa memastikan apakah memang orang yang kita bina itu adalah orang yang tidak terikat pada kuasa kegelapan yang begitu kuat. Karena ada, Bapak Ibu Saudara, orang yang begitu terikat dengan okultisme atau kuasa gelap. Bahkan pada saat dia membaca firman, iblis membuat dia seperti tidak mengerti apa yang dia baca. Nah, ini kita identifikasi pertama. Yang kedua, kita minta dia itu bercerita pengalaman usaha dia apa saja selama hidup ini untuk bisa mendapatkan keselamatan, mencari kepastian keselamatan, atau dengan kata lain untuk dia bebas dari tuduhan dosa, ya, supaya dia itu bisa mengalami damai sejahtera, ya. Apa yang dia lakukan, ya, dan bagaimana usahanya, ya. Biarkan pada saat dia bercerita, kita benar-benar gunakan indera rohani kita supaya kita tahu apakah dia benar-benar saat dia bercerita dari hatinya, ya, ataukah dia masih bercerita belum terbuka, belum apa adanya. Nah, kalau belum apa adanya itu, ini berarti ada PR bagi kita untuk kita mendoakan dia supaya setiap orang kuat dan kuasa kegelapan yang menutup hatinya itu bisa disingkirkan. Artinya bisa jadi kita butuh pertemuan berikutnya untuk membahas kelanjutan dari materi ini. Nah, untuk ilustrasi klip lumpur hisap itu kita pakai sebagai aksi, yaitu sebagai kesimpulan, ya. Jadi setelah kita mendapatkan konfirmasi tentang pendapatnya, betapa susahnya dia juga menyadari untuk bebas dari dosa. Nah, kita sama-sama minta dia untuk melihat ilustrasi lumpur hisap ini. Dari situ dia akan semakin jelas bahwa ya seperti itulah hidupnya. Dan seperti itu juga hidup kita sebagai pemurid dahulu saat kita di dalam dosa. Kita masuk ke dalam poin kebenaran ketiga. Ayat pertama yang digunakan yaitu Yohanes 3 ayat 16. Dan dari ayat ini kita bisa lakukan identifikasi. Dengan kita minta dia menceritakan, apakah kamu paham ayat Yohanes 3:16 ini? Coba kamu ceritakan apa yang dimaksud dari ayat ini, ya. Nah, setelah dia bercerita, dari situ kita bisa mendapatkan konfirmasi dengan kita minta pendapat dia tentang menurut kamu Tuhan, apakah Tuhan sedang kerjakan ini juga dalam hidupan kamu? Maksudnya, apakah Tuhan juga sedang mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal untuk menyelamatkan kamu menurut ayat ini? Jadi dari sini kita akan tahu apakah orang yang kita muridkan itu bisa memposisikan hidupnya di dalam ayat firman ini. Kalau dia bilang, iya benar saya juga termasuk, berarti dia sudah memahami. Tapi kalau ternyata dia masih belum bisa memahami, kita sebagai pemurid kita bisa ulang lagi menjelaskan Yohanes 3:16 supaya dia paham bahwa ayat firman Tuhan ini juga ditujukan buat dia. Ya, supaya dia tidak perlu binasa dalam hati yang galau tuduhan dosa, tapi bisa beroleh hidup yang kekal.
Nah, ini memang akan menentukan aksinya ya. Jadi yang terakhir kita berikan kesimpulan bahwa memang Yohanes 3:16 itu juga diberikan buat murid kita itu. Nah, di poin yang ketiga ini ayat yang kedua ya, itu dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini adalah kebenaran firman untuk menuntun murid kita, setiap orang yang rindu menerima anugerah keselamatan. Kalau yang Yohanes 3:16 menjelaskan tentang anugerah keselamatan itu seperti apa. Setelah anak murid kita merasa butuh, kita jelaskan Roma 10. Karena ini bicara tentang bagaimana caranya. Prinsipnya sama, pertama kita ajak dia untuk membaca ayat firman Tuhannya, yaitu di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan setelah itu kita tanya kepada dia, apakah dia memahami maksud dari ayat ini? Biarkan dia jelaskan. Nah, setelah itu kita lakukan konfirmasi dengan kita minta pendapat dia. Apa yang harus kamu lakukan menurut Roma 10 ayat 9 ayat 10 supaya kamu memperoleh anugerah dari Yohanes 3:16. Nah, biarkan murid kita itu menjawabnya. Dari situ kita akan tahu apakah memang murid kita sudah siap untuk ditantang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seandainya dia bisa menjawab secara jelas konfirmasi yang kita ajukan, berarti kita gampang langsung mengajak doa menerima Yesus. Tapi kalau ternyata dia masih ragu-ragu dan bingung, kita perlu menjelaskan lagi makna dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dan ditambah dengan kesaksian pribadi kita. Bagaimana dahulu kita pertama kali juga melakukan ini sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan seperti itu bahwa orang yang kita bina itu sudah siap untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa pastikan lagi dengan pertolongan 3 gambar yang ada di dalam handout yang Bapak Ibu sudah dapatkan. 3 gambar ini seperti ini, kita bisa minta dia untuk menceritakan sekarang. Coba kamu ceritakan ketiga gambar ini. Biar dia ceritakan apa maksudnya gambar pertama, apa maksudnya gambar kedua, apa maksudnya gambar ketiga. Setelah itu kita minta dia tunjukkan. Sekarang menurut kamu gambar mana yang kamu pernah alami? Dia akan tunjukkan. Dan gambar mana yang belum kamu alami. Kalau dia sebagai pribadi yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu dia akan menunjukkan gambar ketiga sebagai gambar yang belum pernah dialami. Itu adalah bentuk konfirmasi kepada kita sebagai pemurid bahwa kita bisa membimbing dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena dia belum pernah lakukan itu. Mungkin dia sudah Kristen, mungkin bahkan dia sudah pekerja, tapi dia belum pernah lakukan secara pribadi ini. Berarti bagian kita lakukan itu. Jadi aksinya kita sebagai pemurid menuntun murid untuk bertobat dari dosanya dan mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi di dalam hatinya dan mengakuinya lewat mulutnya. Caranya bagaimana? Kita perlu tuntun, kita perlu contohkan doa untuk anak binaan kita. Kita minta dia tutup mata dan kita minta dia untuk mengikuti doa kita. Kita bisa katakan Tuhan Yesus, dia juga akan katakan lagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih karena Engkau sudah mati di kayu salib menebus dosaku, dan hari ini saya percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Yesus yang sanggup menyelamatkan hidupku. Nah, ini adalah bentuk pengakuan Yesus sebagai Juru Selamat. Hal yang berikutnya, kita ajak untuk murid kita mengakui, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, dan jadilah Tuhan dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, bertakhtalah dalam hidupku, menjadi Tuhan penguasa atas hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Nah, doa seperti itulah adalah doa untuk membimbing seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Doa seperti itulah yang membuat dia mengalami kelahiran baru. Oke, jadi ini ayat hafalan Yohanes 3:16 yang perlu dihafalkan oleh anak binaan kita. Dan jangan lupa kita juga memiliki renungan harian dari materi S2 ini. Sudah ada, Bapak Ibu Saudara juga sudah dapatkan itu, ada linknya, dan bisa dikirimkan supaya anak binaan yang dibina, dimuridkan juga bisa mengikuti renungan berdasarkan topik ini. Kalau masih ada pertanyaan setelah Bapak Ibu Saudara menyaksikan klip Training for Trainer ini, karena mungkin ada hal yang belum lengkap, bisa mengikuti klinik SPK secara Zoom live bersama tim pengajaran Abalov KTCJGC untuk modul S2 ini. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Gunakan handphone Anda, daftarkan, diketik bit.ly klinik SPK. SPK-nya huruf besar semua. Di situ ada e-registrasi. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan dan memilih modul S2 untuk mengikuti kliniknya. Ada jam dan waktunya di sana. Selamat melayani, selamat memuridkan. Tuhan Yesus memberkati.